Kalau memang nggak baca bismillah langsung alhamdulillah nggak baca, pendapat yang kuat mazhab Syafi'i kalau kita bermakmum nggak sah itu, karena kurang. Dalilnya kita membaca bismillah di Al-Quran ini ada bismillah, malah ayat pertama, betul. Semua Al-Quran bismillah ini ayat pertama surat Fatihah, berarti dibaca. Ini dalil terkuat mazhab Syafi'i. Al-Quran ini cocok dengan mazhab Syafi'i karena bismillahnya ayat pertamanya dibaca berarti. Nanti bisa Bapak Ibu bisa ajukan tangan untuk pertanyaan yang langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ini ada pertanyaan dari rangkuman dan pengumuman. Yang pertama ini, apakah ada ciri-ciri yang bisa dilihat secara fisik ya? Misalkan ada bentuk yang tadi Salafi Wahabi, apakah orangnya atau bangunannya, masjidnya, ataupun pesantrennya, supaya kita untuk hati-hati bulan ini. Biasa. Kalau ciri-ciri Wahabi ini dari masjidnya. Masjidnya ini biasanya kalau tata cara ibadah nggak baca basmalah, langsung alhamdulillahirabbil alamin waktu baca Fatihah. Kalau sholat subuh nggak baca qunut, itu maksudnya di Pekanbaru atau di Indonesia. Itu biasanya Wahabi. Habis sholat nggak baca zikir, itu Wahabi ciri-cirinya begitu. Kemudian apa lagi? Kemudian ya mereka biasanya anti maulid, anti tahlil, anti ziarah kubur, dan suka membid'ahkan orang. Itu diantara ciri-cirinya. Mungkin banyak juga ciri-cirinya. Kalau orangnya ya nggak bisa dipastikan. Kadang jenggotnya panjang, jamaah tabligh kadang. Saya ini pernah perjalanan dari Pekanbaru ke Jambi, mau sholat asar di daerah Belilas. Kok imamnya ini jenggotnya panjang, pakai kaos dalam aja, pakai celana lalu pakai kaos dalam. Akhirnya sopir saya agak boleh sholat, nunggu ini selesai bermakmum sama saya. Ini kayak Wahabi, sudah pakai kaos pendek itu ya, kaos dalam, pakai celana, nggak pakai songkok. Begitu mereka salam, saya sholat. Ternyata begitu imam ini melihat saya, diam, menghadap saya terus, lihat, perhatian pada saya. Selesai sholat, berhamburan mereka cium tangan. Loh, kamu siapa? Saya penggemar sampeyan Pak Kiai katanya. Nggak taunya jamaah tabligh gitu. Sudah tak kira Wahabi malah jamaah tabligh. Jadi kalau fisik ini repot memang. Kalau lembaganya di Pekanbaru sudah maklum itu. Kan Wahabi pusatnya di Riau ini di Pekanbaru sama Kampar lagi ya. Pusatnya Wahabi. Terus kemudian apakah setelah sholat memang tidak perlu berdoa karena kan setelah sholat sudah cukup dengan berzikir saja? Berdoa setelah sholat itu perintah Allah di dalam Al-Quran. Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi ayat ini kata para sahabat dan ulama salaf ini perintah berdoa selesai sholat. Jadi kalau sudah selesai sholat ya kamu berdoa pada Allah, itu ayat ini. Kalau bilang nggak perlu, Al-Quran menyuruh. Masa nggak perlu? Berarti sangat penting berdoa habis sholat itu. Dan Rasulullah SAW juga berdoa habis sholat. Banyak doa-doa Rasulullah yang dibaca beliau sehabis sholat itu. Jadi ini perintah Al-Quran. Terus
Kemudian mengapa Salafi suka ambil rujukan Syekh Albani, kenapa tidak pakai imam mazhab yang empat? Salafi ini gak punya ulama ahli hadis. Karena para ulama ahli hadis kan rata-rata ahlus sunnah wal jamaah. Karena Salafi ini gak punya ulama ahli hadis, mereka hanya punya guru namanya Albani. Maka Syekh Albani ini yang dipromosikan, yang dipropagandakan kemana-mana. Ya karena gak punya. Mengapa gak merujuk kepada kitab-kitab ulama mazhab? Ya mereka memang gak mendalam ilmu fikih yang diajarkan oleh para ulama. Karena gak mendalam, gak ngerti gitu aja. Karena gak belajar itu memang. Kalau orang yang pernah ada di pesantren, ngerti kitab-kitab mazhab, lalu kuliah ke Saudi Arabia, pulang biasanya tetap aswaja itu. Gak berubah menjadi Wahabi. Ini yang berubah menjadi Wahabi berangkat dari sini kosongan biasanya. Terus di sebagian masyarakat atau yang berpaham Wahabi Salafi ini banyak yang menggunakan amalan-amalan yang sudah lama diamalkan di masyarakat seperti zikir dan doa tadi, tahlilan, hizat dan lain. Mengapa orang Salafi menyatakan bahwa tahlilan yang 1, 2, 3, 4 itu bersumber dari Hindu? Wahabi yang mengatakan tahlilan dari tanggal 1 sampai 7 dari Hindu, bilang dari Hindu itu karena gak tahu. Saya ini dari Jawa Timur, bertetangga dengan Bali. Bali pusatnya Hindu. Saya sering ceramah ke Bali. Dan saya ke sana gak pernah ada undangan tahlilan dari orang Hindu. Orang Hindu yang dibilang ada tahlilan 7 hari, orang Hindunya sendiri gak tahu itu. Malah Wahabi yang tahu. Kan aneh memang. Dan tahlilan itu bukan dari Hindu. Kalau orang baca tahlil itu pasti orang Islam. Masa orang Hindu baca tahlil? Kan ngawur. Lalu yang mereka persoalan kenduri, sedekah makan. Sedekah makan ini berlangsung sejak masa sahabat. Sebagian sahabat itu Sayyidina Umar bin Khattab itu berwasiat agar orang yang takziah dikasih makan. Lalu Sayyidina Imran bin Husain berwasiat orang yang takziah dikasih makan. Dan tradisi 7 hari kata Imam Suyuti itu berkembang di Mekah sejak masa sahabat. Dan itu jauh dari Hindu. Jadi gak bid'ah itu tahlilan 7 hari. Memang tradisi Islami. Lalu Wahabi ini biasanya mempersoalkan, itu gara-gara kenduri tahlilan, gara-gara tahlilan orang-orang yang keluarganya meninggal sampai berhutang pada tetangga, kata mereka. Jawaban kita, ya berhutang ini sudah biasa di kalangan kita. Kan biasa memang. Anaknya sekolah hutang, anaknya ujian hutang, anaknya mau nikah hutang, betul. Mau hari raya beli baju anak hutang, kadang mau berangkat haji gak cukup hutang juga. Apalagi rumahnya ada yang belum lunas rumahnya. Ya biasa hutang itu, ya gak apa-apa. Wong mereka sendiri yang bayar, bukan dia kok dipersoalkan. Dan berhutang ini dapat pahala asal niatnya membayar. Di dalam kitab-kitab hadis seperti kitab Al-Madjarur Rabih fi Thawabil Amalis Shalih, karangan Imam Al-Hafiz Syarafuddin Abdul Mu'min bin Khalaf Ad-Dimyati, itu ada babu thawabi man iddana dainan wa nawa wafa'ahu. Bab ini menjelaskan pahala orang yang berhutang dan berniat melunasi. Jadi sambian kalau berhutang niatnya melunasi dapat pahala. Jangan dikira orang berhutang gak dapat pahala, yang penting niatnya melunasi. Dan itu banyak riwayat. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pemasukannya itu melebihi dari cukup. Tapi beliau ini kalau pemasukannya datang, habis zuhur datang, harta melimpah.
Asar dah habis, orang dipanggil semua, suruh bawa semua, disedekahkan. Nanti kadang untuk dimakan sendiri hutang. Akhirnya apa? Keluarganya protes sama beliau. Sambian ini ummul mukminin kok ngutang terus, padahal gak ngutang cukup. Apa jawaban beliau? Saya ini berhutang karena ingin pahalanya hutang. Rasulullah SAW bersabda, maniddana dainan wa nawa wafa'ahu a'anahullah. Siapa yang berhutang dan niat melunasi akan ditolong oleh Allah. Saya kalau gak punya hutang susah, takut gak ditolong oleh Allah. Ini jangan jadi alasan ibu-ibu nanti nyuruh hutang sama bapaknya itu. Artinya gak apa-apa memang. Biasa, ini Wahabi alasan aja itu. Jadi memang rumah belum selesai, ya ngutang aja, biar ditolong oleh Allah cepat selesai. Dan ada beberapa sahabat itu, sahabat Abdullah bin Ja'far, kalau gak punya hutang, pembantunya suruh keliling ke tetangganya cari hutangan yang banyak. Mengapa? Saya takut gak ditolong oleh Allah kalau gak punya hutang, katanya. Ada kiai di Jawa Timur, di Jember ya, sudah wafat, masih kerabat dengan saya. Orangnya keramat, banyak tamunya, rumahnya dari bambu. Cerita sama saya, ada kiai dari Madura ngeluh pada beliau. Ada apa? Saya ini susah kiai. Susah apa? Punya hutang gak mampu melunasi. Berapa hutangnya? 3M. Lalu kata kiai ini, lengkapi hutangnya 10M, nanti cepat lunas, katanya. Akhirnya dia cari hutangan 7M dan cepat lunas habis itu. Cepat lunas. Jadi kalau hutang sedikit gak lunas-lunas, berarti minta tambah itu hutangnya, biar cepat lunas, biar pertolongan Allah semakin besar itu. Jadi cobalah nanti. Tapi ya kalau gak lunas jangan cari saya itu. Terus berikutnya saya mohon tipsnya untuk mencari pesantren atau sekolah lain, karena banyak pesantren yang misalkan ada kasus ya, didahului guru pesantren, kemudian ada juga apa namanya Al-Zaitun seperti Al-Zaitun, pesantren seperti itu. kalau cari pesantren yang salaf itu, cari pesantren yang tidak ada ikhtilat, tidak ada campur laki perempuan. Dan di Jawa itu banyak, di Aceh juga banyak. Ini yang pesantren yang macam-macam, biasanya pesantren baru-baru yang begitu. Jadi banyak seperti itu. Kalau di Jawa, seperti tempat saya pondok pesantren Sidogiri, santri laki dan perempuan begitu masuk gak pernah jumpa sampai pulang itu. Hatta walaupun saudaranya sendiri, kecuali izin resmi. Dan pondok putri yang ngajar hanya ustazah. Di pondok putra hanya ustaz. Kiai aja gak ngajar ke pondok putri, paling hanya melalui pengeras suara itu. Banyak pesantren-pesantren begitu di Jawa. Tapi yang ahlus sunnah ya, jangan yang Wahabi. Kalau dulu itu yang namanya pesantren biasanya ahlus sunnah. Sekarang ini yang Wahabi bikin pesantren, Panji Gumilang gak jelas jenis kelaminnya apa, alirannya bikin pesantren pula. Az-Zaitun itu ya. Kemudian yang Syiah bikin semua sekarang ini pesantren. Jadi harus hati-hati. Ya tanya aja. Kalau ingin mondok ke Jawa, tanya pada orang yang biasa ke Jawa. Kalau ingin mondok ke Aceh, tanya Buya Zulhendri. Atau kemana, tanya aja. Kalau tanya insya Allah tahu. Terus mungkin dari itu saya ada beberapa, mungkin dari jemaah langsung bisa. Mungkin dari jemaah ya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ustaz ini hukum menciptakan Ustaz. Nah, bahwa ini tidak ada ini.
mencium tangan orang karena dia orang soleh atau orang alim itu hukumnya sunnah, mencium tangan. Tapi kalau mencium tangan karena dia orang kaya itu gak boleh, karena orang kaya itu gak bagus, atau malah orang kafir tambah gak boleh, itu haram malah. Kok mencium itu kaya, itu kan kafir, kaya, haram itu hukumnya itu. Kalau karena orang alim, orang soleh, atau karena orang tua, atau karena pamannya misalnya, itu dianjurkan. Wahabi melarang, ya Wahabi kami suka melarang. Jangankan mencium, bersalaman habis sholat, Wahabi melarang. Saya tabligh akbar di Bandung, lalu di Bogor, orang-orang laporan, gimana Kiai, Wahabi ini diajak salaman habis sholat tersinggung dia. Satunya bilang diajak salaman tangan saya dipukul katanya. Jawaban kita, salaman habis sholat itu dilakukan oleh para sahabat bersama Rasulullah SAW. Hadisnya di dalam Sahih Bukhari. Jadi biasa salaman habis sholat. Dan Rasulullah disalami, tangannya dicium, Rasulullah mau. Wahabi gak mau, lebih mahal Wahabi itu. Tapi untung Wahabi gak mau, karena gak ada barokahnya itu. Biar aja lah, gak mau salaman itu. Terus Selamat Ustaz, yang mau saya tanyakan sebetulnya apa yang menyebabkan munculnya berbagai mazhab Ustaz? Yang kedua, bolehkah kita berpindah-pindah mazhab menyesuaikan dengan kondisi? Terima kasih Ustaz. munculnya berbagai mazhab, kalau yang dimaksud itu aliran-aliran sesat, itu bermacam-macam. Ada yang karena kepentingan politik, ada karena kepentingan ekonomi. Itu yang aliran-aliran sesat. Kalau Wahabi ini latar belakangnya politik, kekuasaan. Karenanya Wahabi ini memang memihak penguasa. Gitu Wahabi, memang politik. Nah, bolehkah kita berpindah-pindah mazhab sesuai dengan kondisi? Kalau yang dimaksud pindah mazhab ini mazhabnya ulama salaf, mazhab fikih, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu gak apa-apa. Bahkan dianjurkan. Misalnya kita umroh, kalau ikut mazhab Syafi'i waktu tawaf, ya, wudhu itu kalau bersentuhan dengan lawan jenis kan batal. Padahal kita tiap 5 meter kadang kesentuh perempuan di depan Ka'bah. Itu wudhu terus selama 7 kali putaran itu. Capek gak selesai-selesai. Akhirnya ikut Hanafi. Maka gak batal. Enak kalau begitu. Bagus begitu itu. Jadi gak apa-apa kalau yang dimaksud pertanyaannya itu. Kalau pindah sekarang Aswaja, besok Wahabi, besok Syiah, gak boleh itu. Karena itu aliran sesat. Kalau pindah mazhab aliran sesat jelas gak boleh. Kalau pindah mazhab sesama ahlus sunnah tuh gak apa-apa itu. Terus Nih Ustaz, ini kalau kita lihat pondok-pondok pesantren banyak yang dibuat nama dengan sahabat-sahabat Nabi. Bahkan ada yang namanya Asy-Syafi'iyah. Tapi ajaran di dalamnya itu bertentangan dengan mazhab tersebut. Apa tujuan orang itu membuat nama sesuai dengan sahabat atau Syafi'iyah tapi tidak sejalan dengan mazhab Syafi'i? Wahabi itu penipu. Jadi mereka bikin masjid, bikin apa, pakai nama-nama orang ngetop dan ajarannya gak diikuti. Mengapa? Ya penipu lah. Saya ini pernah dapat tamu orang Wahabi di rumah. Mereka bikin lembaga Imam Syafi'i, ajarannya Wahabi. Saya tanya sama dia, kenapa lembaganya dikasih nama Imam Syafi'i? Jawabannya apa? Kita ini kagum sama Imam Syafi'i. Tapi alasan aja, karena menipu. Kalau nama Imam Syafi'i, orang itu menganggapnya ya Imam Syafi'i. Itu ibaratnya sama dengan orang buka warung sate babi.
lalu dikasih nama sate kambing. Ketika ditanya, loh ini kok dikasih nama sate kambing, kan sate babi yang dijual? Jawabannya apa? Kita ini kagum pada kambing. Asal lah, kalau orang itu sate kambing ya kambing, bukan babi, ya kayak Wahabi gini lah. Ya namanya penipu. Penipu ya macam-macam. Terus ada lagi. Ya biasanya nama lembaga Wahabi Abu Darda. Ada yang namanya Abu Darda di Pekanbaru. Ada yang namanya Abu Ubaidah, ada namanya Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib. Kalau bikin masjid, Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Masjid Umar bin Khattab. Saya ditanya oleh orang-orang, Kiai, ini Wahabi bikin masjid namanya Abu Bakar, namanya Umar, gimana ini? Saya bilang memang namanya Abu Bakar dan Umar, cuma ajarannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Mengapa? Karena akidah mereka tauhidnya memuji-muji Abu Jahal dan Abu Lahab. Mereka ini suka propaganda memang. Itu Wahabi. Ya. Salam. Saya ada beberapa Kiai, saya kan sering berpindah-pindah sholat di rumah ini dalam waktu dekat ada 2 masjid yang serupa Pak Kiai saya sebutkan, sholatnya tidak baca Bismillah. Saya ditaksir dengan tidak ada langsung alhamdulillah. Gimana itu Pak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang nggak baca Bismillah langsung alhamdulillah nggak baca, pendapat yang kuat mazhab Syafi'i kalau kita bermakmum nggak sah itu, karena kurang. Dalilnya kita membaca Bismillah di Al-Quran ada Bismillah, malah ayat pertama, betul. Semua Al-Quran Bismillah ini ayat pertama surat Fatihah, berarti dibaca. Ini dalil terkuat mazhab Syafi'i. Al-Quran ini cocok dengan mazhab Syafi'i karena Bismillahnya ayat pertamanya dibaca berarti. Jadi ya sebaiknya jangan bermakmum ke sana. Bermakmum pada Wahabi itu hukumnya makruh karena beda akidah dengan kita. Malah sebagian ulama berpendapat lebih baik sholat sendiri, karena kalau bermakmum sama Wahabi bukan nambah pahala, malah mengurangi pahala, defisit pahalanya itu.